Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, penuh damai bagi Bapak Ibu kita sekalian. Diizinkan diperkenankan di dalam menikmati akhir pekan ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah membimbing kita selama sepekan. Karena itu mensyukuri akan penyertaan-Nya. Kita akan melihat tentang karya Allah telah membimbing kita lewat sabda kebenaran. Mari siapkan hati kita, waktu kita, dan kita duduk di sekitar sabdanya. Mohon pimpinan Roh Kudus. Berdoa. Di akhir pekan ini ya Allah, kami menikmati dan mensyukur akan penyertaan-Mu. Sepekan Tuhan telah pimpin serta kami dalam segala aktivitas kami. Banyak hal yang Allah telah lakukan dalam ketamampuan dan pula dalam ketaatan kami. Engkau tetap hadir, menuntun, membimbing, dan menjaga kami. Kami rindu disapa oleh sabda-Mu. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama kasihi, Artos edisi Sabtu 5 Februari 2022. Bacaan kita dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berseru orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan dia menghakimi orang Israel. Ia berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Tuhan, kitab Hakim-Hakim ditulis oleh seorang pengarang yang tidak dikenal, meliputi periode gelap selama 300 tahun dalam sejarah bangsa Israel. Ini adalah waktu antara penaklukan dan pendudukan tanah Kanaan oleh suku Israel dan berdirinya pemerintahan terpusat di bawah seorang raja sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Satu dari pesan-pesan halus Hakim-Hakim adalah bahwa Allah tidak pilih kasih saat dia mencari orang yang dapat melaksanakan kehendak-Nya. Satu dari hakim-hakim yang dibangkitkan untuk menyelamatkan umat-Nya adalah seorang perempuan bernama Deborah. Ini pastilah sebuah kejutan bagi bangsa itu, karena masyarakat Israel kuno didominasi oleh kaum laki-laki. Nah, Bapak yang sama-sama kasih perikop bacaan kita pada hari ini berbicara masalah dipenuhi roh untuk berkarya. Dipenuhi roh untuk berkarya. Belenggu yang mengikat orang Israel semakin kuat ketika mereka semakin buruk. Setelah melupakan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera, mereka jatuh ke bawah kuasa Aram Mesopotamia. Ini adalah hukuman Tuhan terhadap Israel karena ia murka atas penyelewengan mereka. Selama 8 tahun merasakan penderitaan akibat dijajah, orang Israel berseru kepada Tuhan. Sungguh tragis, setelah mengalami bencana yang begitu besarlah, orang Israel baru kembali pada percaya kepada Allah. Meskipun seluruh umat, Allah bergerak dan mengutus Otniel untuk memimpin Israel berperang melawan musuh mereka. Pada waktu yang tepat, Allah memberkati Otniel dengan menyematkan rohnya atas diri laki-laki itu. Tidak banyak yang bisa kita ketahui mengenai Otniel. Ia adalah keponakan Kaleb yang kemudian menjadi menantunya, Hakim-Hakim 1. Namun pada ayat yang ke-10 cukup berbicara tentang kiprah Otniel. Roh Tuhan mendatangi dia sehingga ia dapat mengalahkan Kusyan Rishyataim,
Raja Aram Mesopotamia. Hasilnya Israel dapat menikmati kedamaian selama 40 tahun. Dapat kita katakan bahwa kemenangan Otniel adalah kemenangan Allah, karena Allah yang memilih dan Tuhan juga yang menyerahkan Husyam Rishyataim ke dalam tangan Otniel. Ya, karena roh Tuhan memenuhi Otniel lah, maka ia mampu melaksanakan tugas berat tersebut. Dipenuhi oleh roh Tuhan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan orang-orang yang akan berkarya. Dipenuhi roh akan melengkapi dan memampukan orang-orang yang akan melaksanakan tugas dari Tuhan, meski berat sekalipun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pada saat sekarang Roh Kudus telah datang dan hidup di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kuasa Roh Kudus tidak akan nyata terlihat jika kita terus-menerus mendukakan dan memadamkan roh. Baru setelah kita membiarkan diri kita dipimpin Roh Kudus, maka kita akan dimampukan berkarya bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah dan yang kami sapa Bapa dan Yesus Muhalis, ucapan syukur kami naikkan kepadamu di akhir pekan ini. Bahkan belum menjalani kehidupan selama sepekan semata-mata karena anugerah-Mu. Sepanjang itu pun pula kami amini bahwa kami boleh ada dan dimampukan karena Roh Kudus menuntun dan membimbing kami. Karena itu kami angkat syukur pujian atas semua karya-Mu. Bapa di surga, mari Engkau menjaga, memelihara akan umat Tuhan, kaum keluarga, warga jemaat, pun pula warga persekutuan dalam mengakhiri pekan ini. Dan bila selama itu umat-Mu memahami bahwa Allah tidak pernah membiarkan ada masa, ada waktu, dan tidak memilih, Allah akan memanggil orang yang diperkenankan dalam menuntun bangsa ini, menuntun masyarakat ini, menuntun persekutuan ini, bahkan keluarga. Kami percaya bahwa kemampuan yang ada semata-mata karena anugerah Allah sendiri Engkau berkarya. Karena itu kami mohon Roh Kudus tetap memampukan seluruh umat Allah, kaum keluarga, warga rukunan, warga masyarakat, sehingga dapat menghadirkan ketenangan, keteduhan, bahkan kesejahteraan dan kemakmuran. Kami senantiasa berdoa untuk anak yatim piatu, para jana dan para lansia dalam pergumulan mereka, keterbatasan mereka baik fisik maupun mentalitas mereka, warga, jemaat, kaum keluarga yang mengalami duka cita. Tuhan hadir dan menghiburkan mereka sekalian, pun pula yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kami percaya tangan kasih-Mu akan tetap memberkati pelayanan yang diberikan, sehingga umat Allah dapat dikuatkan, dipulihkan, dan bersama-sama kami kembali mengangkat syukur pujian kepada Bapa di surga. Dan jika berkenan, esok kami akan bersama-sama ke rumah-Mu kudus untuk memuji, memuliakan nama-Mu, rindu untuk terus disapa, dituntun, dibimbing oleh sabda Allah lewat karya Roh Kudus. Ya doa kami Allah, dengarkanlah, karena semua kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada akhir pekan ini. Kiranya Tuhan tak menuntun membimbing kami, kita dipenuhi roh untuk berkarya. Selamat pagi, salam sejahtera. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling memedulikan satu dengan yang lain. Tuhan beserta kita. Amin.